Di dalam sebuah video, nampak dua orang yang sedang serius membahas hal-hal sensitif. Bung Karno dan Wahabi. Bung Karno anti tahlilan dan lain-lain. Katanya si Heri dan orang di sebelahnya ini. Nah, kalau penilaian saya pribadi teman-teman, si Heri ini sedang mencari dekengan, dukungan ya. Dukungan untuk sepertinya yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan kelompoknya si Heri ini. Nah, kebetulan kok ketemu dengan sebuah buku yang disinyalir itu adalah hasil dari tulisannya Bung Karno. Tetapi banyak yang janggal teman-teman. Dari poin-poin yang disampaikan si Heri dan temannya ini menurut saya ada kejanggalan-kejanggalan yang dilihat dari segi kebiasaannya si Heri yang nyinyirin ahlu sunnah wal jamaah. Nah, poin pertama yang membuat saya janggal adalah pemberian nama. Di sini, pemberian nama diberi tulisan oleh Heri adalah penulis kitab. Wah, sudah kayak Imam Bukhari dan Imam Ghazali saja ya, pemberian nama ini. Kenapa tidak ditulis saja penulis buku? Nah, kenapa tidak ditulis saja penulis buku? Apakah kurang keramat kalau hanya ditulis penulis buku? Akhirnya ditulis dengan penulis kitab. Betul, Bos. Penulis kitab. Penulis buku, Bos. Agar terkesan keramat, kata Heri Pras. Nah, kenapa saya membahas ini? Ini alasannya adalah meskipun sebenarnya kelihatannya ini remeh-temeh ya. Kelihatannya remeh-temeh, tetapi kalimat ini ya, kitab, buku, ini sering dipakai Heri untuk nyinyir dengan ahlu sunnah. Heri pernah mengatakan bahwa pondok pesantren yang arahnya ke ahlu sunnah, ini santrinya gaya-gayaan. Sok baca kitab kuning lah, sok baca kitab gundul lah. Padahal kata si Heri, kitab ini ya buku. Jadi jangan dibahasakan kitab seolah-olah ini keramat, seolah-olah ini mulia. Padahal ya hanya buku biasa. Itu kata si Heri dulu ketika mengomentari santrinya pondok pesantren. Tetapi di kesempatan yang lain, Heri ini pernah mengatakan juga bahwa ini santri pondok pesantren nggak ada akhlak, nggak ada adabnya. Masa membaca kitab sambil rokokan? Ya, masa membaca kitab sambil rokokan? Ini seperti nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya. Ini kan aneh-aneh teman-teman ya. Ini aneh-aneh banget sih Heri ini. Jadi janggal menurut saya. Nah, ketika di sini dituliskan bahwa Abu Uwais ini adalah penulis kitab, nah ini kejanggalannya si Heri sendiri. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau di pondok pesantren yang mengarah ke ahlu sunnah, ini dikatakan kitab ya buku, buku ya kitab. Tetapi kadangkala juga mengatakan bahwa wah ini nggak ada akhlaknya, tidak menghargai kitab sambil rokokan. Nah ini kenapa ditulis Abu Uwais sebagai penulis kitab biar keramat gitu ya. Nggak pengen diganti penulis buku aja. Memang aneh-aneh bener sih Heri ini. Oke, lanjut poin kedua, kejanggalan yang kedua. Yaitu ketika dia mengatakan, mereka ini tidak asal bicara. Tetapi seketika Allah pesetkan lidah mereka, diplesetkan untuk mengatakan sesuatu yang berbeda. Coba kita lihat videonya. Dan kami tidak asal bicara. Asal bicara. Ini buku tulisan Bung Karno langsung. Bukunya ya, Ustaz. Cetakan kedua. Nah ini Anda berarti asal bicara, Pak. Mereka ini lucu teman-teman ya. Mereka ini lucu. Mengatakan bahwa mereka tidak asal bicara. Terus mereka mengatakan bahwa itu tulisan langsung Bung Karno. Padahal itu cetakan kedua. Ya nggak apa-apa lah, kita maklumi aja. Lanjut, untuk yang kejanggalan yang ketiga, yaitu Bung Karno tidak melaksanakan acara tahlilan ketika ibu mertuanya wafat. Bung Karno tidak melakukan tahlilan ketika ibu mertuanya wafat. Dan ini dipakai oleh Heri untuk mendukung kelompoknya di masa sekarang. Kalimat Bung Karno tidak mengadakan tahlilan itu dipakai untuk Heri untuk mendukung kegiatan kelompoknya di masa sekarang.
Ini juga janggal teman-teman. Kenapa? Karena meskipun Bung Karno ini tidak mengadakan tahlilan untuk wafatnya ibu mertua, tetapi di lain kesempatan Bung Karno ini menghadiri acara Maulid Nabi. Nggak cuman hadir, beliau ini berpidato sampai menggetarkan hati loh isi pidatonya di acara Maulid Nabi. Nah, berarti Bung Karno kan juga tidak apa-apa melaksanakan Maulid Nabi. Berarti meskipun tidak tahlilan, beliau ini bukan berarti seorang Wahabi. Karena ya itu tadi, kalau memang Bung Karno ini arahnya ke Wahabi untuk mendukung kelompok-kelompoknya si Heri, nggak mungkin kan Bung Karno mengikuti ataupun mungkin mengadakan acara Maulid Nabi atau menghadiri acara Maulid Nabi. Nggak mungkin teman-teman. Nah, inilah mengapa kita harus berpikir, mulai sekarang kita harus berpikir kemana arahnya omongannya si Heri ini. Oke, lanjut ke poin kejanggalan yang berikutnya, yaitu ketika si Heri dan Abu Uwais ini mengatakan bahwa Bung Karno dengan Buya Hamka ini adalah saudara angkat, ya. Ketika dua orang ini adalah saudara angkat, mengapa ada jejak digital seperti ini? Ya, jejak digital seperti ini. Ada kalimat tahlilannya. Dan nggak hanya itu teman-teman, nggak hanya ini saja. Ada lagi bukti jejak digital bahwa Bung Karno juga menghadiri acara Isra Mi'raj. Beliau juga berpidato di sana. Nah, apakah ini bukti bahwa Bung Karno ini mendukung arahnya ke arah Wahabi? Tentu tidak. Karena apa? Karena nggak mungkin kelompoknya Heri Pras ini mengadakan acara khusus untuk Isra Mi'raj. Apa mungkin? Nggak mungkin. Nggak mungkin Heri Pras mengadakan acara-acara seperti itu, nggak mungkin. Wahabi nggak mungkin seperti itu. Nah, ada lagi bahwa si Heri dan Abu Uwais ini mengatakan Bung Karno ingin memberantas hal-hal kesyirikan ya, hal-hal kesyirikan, klenik dan segala macam. Tetapi ada juga bukti bahwa Bung Karno di sini memiliki benda-benda pusaka. Bung Karno ada, jejak digitalnya juga ada, ya. Jadi untuk kalimat-kalimat yang mungkin, ya, yang mungkin ditemukan oleh Abu Uwais dan juga si Heri ini, mungkin saja arahnya tidak mendukung ke kegiatannya Wahabi. Tidak seperti itu. Jadi jangan sampai kamu jangan sampai kamu ini mengada-ngada bahwa Bung Karno ini mendukung ataupun mungkin juga apa ya, arahnya untuk dukungannya ini kepada Wahabi seperti kamu ini enggak seperti itu. Karena apa? Bung Karno menghadiri Maulidan, menghadiri Isra Mi'raj, memiliki benda-benda pusaka yang juga benda-benda ini sering dibawa oleh Bung Karno dulu. Nah, jadi kesimpulan saya teman-teman, kesimpulannya adalah salah besar apabila si Heri ini mengambil kisah-kisah Bung Karno untuk kepentingannya si Heri saja, untuk mendukung kepentingannya si Heri saja. Ini kesimpulannya kalau menurut saya salah besar itu teman-teman. Karena mau bagaimanapun Bung Karno ini adalah kepala negara. Beliau pasti mengayomi masyarakatnya dengan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, ya, kelompok-kelompok agama yang ada di dalamnya. Muhammadiyah, ya, beliau mungkin dulu masuk menjadi orang Muhammadiyah, tetapi beliau juga mengikuti, menghadiri, bahkan berpidato di acara Maulidan, Isra Mi'raj, dan memiliki benda pusaka. Jadi kesimpulan saya yang tadi, ada benarnya juga kalau memang Bung Karno ini sebenarnya tidak mendukung arahnya kepada kelompok-kelompok seperti si Heri ini. Nah, untuk tulisan Pak Karno yang mengatakan bahwa ingin memberantas kemusyrikan, ini saya juga setuju. Ini saya setuju dengan Pak Karno. Karena apa? Nggak cuma Pak Karno saja. Orang-orang Ahlus Sunnah, orang-orang NU, itu pun juga melakukan hal itu. Untuk memberantas kemusyrikan di Indonesia ini. Ahlus Sunnah, orang-orang NU ini juga aktif untuk memberantas kemusyrikan. Contohnya Gus Baha itu, setiap kali ngaji, beliau pasti mengatakan bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang syirik, ya, menjadi orang yang musyrik. Jangan sampai seperti itu. Itu Gus Baha, dan Gus Baha bukan Wahabi. Gus Baha itu Ahlus Sunnah.
Jadi mendukung juga apa yang dituliskan oleh Bung Karno tentang memberantas kemusyrikan. Karena mana ada juga orang-orang NU, kiai-kiai NU yang melakukan kemusyrikan? Kan tidak ada. Mereka semua ulama-ulama NU ini juga ketika ngaji pasti mewanti-wanti kepada jamaahnya untuk menghindari kemusyrikan. Gus Bahak seperti itu, Gus Ikdam juga seperti itu. Pasti ngajinya mengajak kepada iman kepada Allah saja. Maksudnya tidak percaya dengan kekuatan di luar kekuatannya Allah. Gitu loh maksudnya. Jadi iman ya iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya dan segala macamnya itu. Jadi tidak mengarah kepada kemusyrikan, tetap imannya kepada Allah. Makanya di NU itu ada yang namanya juga sholawatan. Nah, sholawatan itu salah satu fungsinya adalah ingin menunjukkan kepada jamaah-jamaah NU terutama ya, ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabinya Allah, tetap Tuhannya Allah. Sholawatan itu salah satu manfaatnya seperti itu, menunjukkan dan juga membuktikan bahwa seistimewa-istimewanya Nabi Muhammad itu adalah nabi, bukan Tuhan. Tuhannya tetap Gusti Allah. Karena apa? Karena ingin membedakan dengan umat sebelumnya, umatnya Nabi Isa, yang menganggap bahwa Nabi Isa ini adalah anaknya Tuhan, mungkin sampai dituhankan. Nah, ini keliru, makanya di NU ada sholawatan yang salah satu manfaatnya adalah menunjukkan kepada semua orang, semua umat bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi, bukan Tuhan. Jadi seperti itu teman-teman, jangan sampai doktrin-doktrin yang mungkin menyimpangkan kita kepada sesuatu yang kaku, yang keras, itu jangan sampai kita ikuti. Kita harus berpikir. Kita harus bisa membedakan mana ajakan-ajakan kepada aliran-aliran yang kaku, aliran-aliran yang suka membid'ahkan orang, nah mana aliran-aliran yang ahlu sunnah. Seperti itu teman-teman.